Baik, kita lanjutkan. Nah, dari prolog ini kadang kita bisa memahami bahwa kebijakan pemerintah iya berpengaruh, ke budaya iya, tapi yang lebih besar adalah fluktuasinya kurs mata uang ya, yang luar biasa begitu cepat tiap detik, tiap menit itu. Jadi pada saat kita investasi $1.000, dana kita ini nilainya turun naiknya itu bisa dengan cepat. $1.000 hari ini kalau kita konversi dari rupiah itu sekian, tapi saat rupiah terdepresiasi dengan cepat, kurs dolar yang 1.000 itu jadi tidak, nilainya berubah gitu, nilainya berubah. Nah, disinilah kesulitan, kemampuan sekaligus tantangan ya bagi orang-orang keuangan yang mengelola di perusahaan multinasional corporate untuk bagaimana tidak hanya mampu mengaktuatingkan tentang manajemen keuangan, tetapi bagaimana memanage, memplanning, memforecasting apakah mata uang ini akan terdepresiasi, terapresiasi, apakah kondisi ekonomi di negara ini, di cabang ini ke depan akan bagus atau tidak. Banyaknya demo, kondusivitas dari rakyatnya dan masyarakatnya ini juga akan berpengaruh. Makanya tidak sedikit kalau misalkan negaranya kacau, investor-investor itu dengan siap dan siaga untuk menarik daripada dia mengalihkan biasanya ya, karena dia nggak mau aset-aset yang menjadi investasi dia itu rusak bahkan merugi. Nah gitu ya. Nah jadi hal-hal inilah yang harus diperhitungkan dalam konteks manajemen keuangan internasional ya. Pengaruh global, pandemi, wah luar biasa ya. Jadi lebih multi problem, masalahnya luar biasa gitu. Oke. Selanjutnya kita ini introduction dulu ya. Kita harus memahami bahwa tujuan perusahaan itu ada yang optimizing stakeholder, ada yang optimizing shareholder. Nah, kalau yang optimizing shareholder ini bagaimana mengoptimumkan laba untuk memberikan maksimum profit buat para pemegang sahamnya, keur nu bogana buat owner. Nah, sementara optimizing stakeholder ini bagaimana memoptimalkan kepuasan stakeholder. Siapa stakeholder itu? Semua yang berkepentingan, dari mulai pelanggan, pemilik, pegawai, dan semua yang terlibat dari perusahaan harus puas. Jadi tidak bisa yang puas hanya nasabah konsumen saja, tidak bisa yang puas hanya pemilik saja, tidak bisa, pegawai juga harus sama-sama, dan tidak bisa juga pegawai saja yang harus beruntung, yang harus puas, sementara pemilik tidak. Nah, di sini itu bagaimana memuaskan atau mengoptimalkan kepuasan dari seluruh stakeholder ya. Nah, ini berkembang nih banyak di Jepang, Eropa, bahkan di Indonesia juga sekarang sudah ke optimizing stakeholder wealth ya. Perusahaan-perusahaan menengah ke atas sudah seperti ini ya, di kita juga. Nah, di sini optimizing stakeholder-nya itu dari posisi pasar tadi, pelanggan, kemudian mitra kita yang jadi distributor, agen-agen, kemudian kualitas sumber daya tadi yang saya sebut pegawai, kemudian penguasaan teknologi supaya cepat sehingga nasabah nyaman dengan teknologi yang kita gunakan, keberhasilan pemasaran dan sebagainya tadi ya. Nah, pada jangka akhirnya baik yang optimizing shareholder maupun optimizing stakeholder sama-sama memaksimalkan harga pasar saham. Cuma biasanya yang optimizing shareholder itu tidak sama maksimal harga sahamnya, tapi tidak sustainable atau jarang sekali bertahan lama, apalagi di atas puluhan tahunan ya.
Tapi kalau optimizing stakeholder, walaupun pada akhirnya akan sampai juga di memaksimalkan harga saham, tapi ini akan bertahan lama karena dia membangun bagaimana posisi pasar, kualitas SDM manusia, penguatan teknologi dan keberhasilan. Kalau ini bagaimana nih penjualannya? Jadi dia mengutama penjualan meningkat. Kalau ini pelayanan supaya kepuasan. Dua-duanya sih pada ini walaupun dalam waktu dekat mungkin belum nampak, tapi dalam waktu jangka yang akan datang ini akan memperlihatkan progresnya dan bahkan bisa berlangsung bertahan lama. Kalau ini dalam jangka dekat, waktu dekat langsung kelihatan progresnya, ya, tetapi dikhawatirkan ini tidak berlangsung lama. Nah, begitu. Gitu ya, ini perusahaan. Nah, jadi kalau perusahaan kita perusahaan di sayuran misalkan, siapa stakeholder kita? Pemilik yang punya lahan, mitra kita di pupuk, mitra kita di para pedagang, bandar, kemudian mitra kita di konsumen, ya. Nah, ini puas kan? Bagaimana nih posisi pasarnya? Sehingga saat nanti puas orang, kalau ini dia hanya memikirkan mungkin penjualan saja supaya banyak. Ya memang kualitas juga dipikirkan, tetapi pekerja seperti tidak diperhatikan. Pemilik, kemudian konsumen, yang penting dia punya uang, kemudian kalau nggak punya dia, kalau di sini ini diperhatikan nih, gitu ya. Nah, setelah dua-duanya memaksimalkan harga pasar saham, ini refleksi dari kombinasi keputusan investasi pembelanjaan dan dividen. Jadi kombinasi. Nah, nantinya apakah mau diinvestasikan lagi, apa mau dijual, dilepas si saham ini, mau dibelanjakan, diambil, atau lain sebagainya, ya. Tetapi kalau tadi optimizing stakeholder, wealth yang dibangun perusahaan, saya kira banyak investor yang saat tadi harga sahamnya meningkat, kemudian dapat dividen, dia tidak menarik, bahkan dia membeli lagi, menginvestasikan lagi. Itu ada juga yang kalau niatnya hanya sekedar bisnis, saat naik ya dia jual, dia lepas, mangga. Kemungkinan dia rugi kalau memang harga sahamnya masih naik, tapi kemudian kemungkinan dia beruntung kalau si perusahaan tidak mempertahankan dalam jangka waktu lama dan sahamnya menurun, sementara dia sudah menjual di posisi harga saham yang mahal, ya, gitu.